Sobat Tribayers. Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Lagi bersama gue, Rizky. Dan gue Vira. Nah, kali ini untuk segmen kali ini ada dosen cantik, terus juga berwibawa, pintar, aduh semuanya deh dimiliki dosen ini. Ada namanya Ibu siapa nih? Kenalan dulu. Halo, selamat siang. Saya dengan Kerry. Saya dosen akuntansi di Prodi Akuntansi di Tribakti Business School. Oke, wah akuntansi berarti yang menjadi pacarnya nanti atau suaminya nanti pasti keuangannya sangat dijaga ya ini Bu. Pada saat ini sudah bersuami dengan jurusan akuntansi juga. Aduh, makin itu keuangannya ya. Bikin laporan keuangan nggak Bu bulanan? Jadi aku tuh mau nanya sama Ibu Kerry, apa sih Bu alasan Ibu ingin menjadi seorang dosen? Terima kasih pertanyaannya. Alasan saya ingin jadi dosen itu ingin memberikan ilmu yang sudah saya dapat raih ketika saya melihat waktu saya feedback nih, waktu saya kuliah dulu, waktu saya mendapatkan sarjana, gelar sarjana, saya nggak dapetin ilmu pengetahuan dengan praktis. Saya hanya ngedapetin based on theory. Nah, pada saat ini makanya saya awal setelah saya lulus dari sarjana, saya nggak pengen langsung ambil S2, master degree, karena tujuannya saya pengen dapat prakteknya dari teori yang sudah saya dapatkan. Nah, setelah saya udah dapetin banyak prakteknya, baru saya ngambil untuk pasca sarjana atau master degree untuk penerapan saya nanti ketika saya jadi dosen. Begitu. Jadi alasan saya paling utama adalah mahasiswa dan mahasiswi bisa menerapkan teori dan prakteknya. Pengalaman Ibu dalam mengajar di Tribakti ini gimana sih? Pengalaman saya mengajar Tribakti bagus ya. Sampai saat ini saya mendapatkan mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa interaktifnya, baik dari offline maupun dari online. Ketika di online masa pandemi ini, saya agak ragu awalnya apakah mereka bisa mengikuti dengan online. Tapi kenyataannya ketika kita memberikan tugas, ternyata semua mahasiswa dan mahasiswi itu almost pada tepat waktu semua. Dan ketika ada diskusi, even though walaupun nggak pakai Zoom karena mungkin internetnya lagi slow atau lagi down di tempatnya mereka masing-masing, kita saling chat di Google Classroom. Mereka interaktif untuk menjawab pertanyaan atau mungkin mereka yang hal-hal yang mereka tidak paham, mereka pun tanyakan di Google Classroom chat. Baik Bu, menurut Ibu karakter mahasiswa di Tribakti itu seperti apa sih Bu? Karakteristiknya unik ya. Ada yang harus dikasih announcement dulu, ada juga yang tanpa announcement mereka ada aktif gitu. Ada juga yang dikasih announcement sekali dua kali, oh ya baru mereka aktif. Karena kita nggak bisa samakan, karena satu ada yang mungkin inputnya mereka dari SMA langsung lanjut untuk kuliah. Nah ada lagi yang SMA kerja dulu baru mereka kuliah. Jadi berbagai macam uniknya, tapi mereka mempunyai visinya itu bagus sekali untuk mendambakan ilmu pengetahuan supaya di jenjang karirnya mereka itu bagus. Jadi gimana sih Bu perbandingan antara kuliah online dengan kuliah offline? Perbandingannya jauh banget sebenarnya pada awal-awal pandemi. Ketika awal pandemi kita langsung menggunakan Google Classroom, mahasiswa dan mahasiswi juga belum familiar, dosen juga belum familiar dengan Google Classroom. Untuk mahasiswa dan mahasiswi terhambat dengan internet. Mungkin dosen itu nggak terhambat dengan kuota ya, karena kita pakai wifi juga kan, udah familiar dengan wifi. Tetapi ketika mahasiswa mahasiswi yang harus pulang dan tinggal stay di rumah yang jauh dari kuota dan jauh dari internet,
Nah itu agak kendala waktu awalnya pandemi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran dan kuota pendidikan itu sangat membantu sekali, membuat mahasiswa lebih interaktif. Jika ada kendala juga internet dia baik, juga kita masih ada solusi yang lainnya, baik dari WhatsApp Group, Google Classroom, atau media sosial yang lainnya. Kenapa sih Ibu memilih Tribakti Business School sebagai tempat Ibu untuk mengajar sebagai dosen? Terima kasih atas kesempatan ditanya seperti begini. Agak susah karena kenapa uniknya? Uniknya karena saya lihat sekolah Tribakti Business School ini udah lama berdirinya, dan peluang untuk saya kedosenannya juga banyak karena Tribakti ini bisa berkembang menjadi university gitu. Jadi saya memulai karir untuk kedosenan yang belum menjadi university dan ada peluang untuk menjadi university. Baik Bu. Nah, dilihat dari perkembangan zaman nih Bu ya, kan akuntansi itu makin maju dan juga makin ada banyak teknologi yang mengatasnamakan akuntansi. Bagaimana sih cara Ibu untuk menindaklanjuti perkembangan zaman itu atau mempelajarinya? Ya, memang pada konsepnya, pada dasarnya akuntansi itu seni yang sudah diterapkan. Jadi seni itu pasti akan berubah seiring dengan waktu. Untuk kali ini seninya itu lebih ke teknologikal. Nah, makanya kami dari Tribakti lebih sering mengikuti seminar-seminar yang sudah up to date supaya dari ilmu pengetahuannya dosen sendiri kami update, dan kita bisa sharing ke mahasiswa ilmu pengetahuan mana yang terbaru untuk teknologi. Nah, kita udah sharing ke mahasiswa, kita juga selain dari sharing ke mahasiswa melalui pembelajaran, kita sharing juga ke masyarakat. Nah, melalui dari pengabdian masyarakat di mana kami sosialisasikan, mengundang UMKM ataupun pengusaha-pengusaha kecil agar mereka mengetahui bagaimana teknologi itu memudahkan mereka dalam segi ilmu akuntansi. Oke. Baik Bu, jika memilih Bu antara mahasiswa yang pintar ataukah mahasiswa yang disiplin? Saya lebih milih mahasiswa yang disiplin. Oh, kenapa tuh Bu? Oke. Mahasiswa yang pintar tetapi mereka tidak memiliki attitude itu sama aja sia-sia. Karena kenapa? Ketika kamu pintar tetapi waktunya itu mengikuti attitude-nya mahasiswa pintar itu, kita nggak akan menghasilkan value, kita akan menghasilkan outputnya. Outputnya ya adalah kita sama-sama apa yang pada saat itu kita laksanakan adalah pada saat contoh kita ngambil tugas. Ketika mahasiswa pintar, dia akan menyelesaikan tugasnya itu in the last minute, maybe, ya kan? Tapi saya tidak mengakomodirkan, mendiskriminasi, saya tidak mendiskriminasi mahasiswa pintar itu attitude-nya pasti jelek, tidak. Mahasiswa pintar juga bisa attitude-nya baik. Tetapi ketika mahasiswa disiplin, tugasnya akan dikumpulkan hari ini, dia tidak akan mengumpulkan in the last minute. Nah, jadi saya lebih mengharapkan mahasiswa itu disiplin. Ketika mahasiswa disiplin belajar, time to learning, maka dia akan terus belajar untuk mendapatkan cita-cita yang dia inginkan. Hal apa aja sih Bu yang Ibu tekankan kepada mahasiswa? Hal-hal yang paling saya tekankan di mahasiswa adalah yang paling utama tadi, attitude dan kedisiplinan. Ketika kita sudah mau berkomitmen masuk ke dalam kuliah, maka dia harus punya attitude dan kedisiplinan. Ketika hal-hal seperti itu di nomor kesekiankan, itu adalah sia-sia. Mereka mau belajar hanya di last minute atau mereka mau menghasilkan nilai yang bagus dengan mencotek, itu akan menghasilkan sia-sia. Karena yang dilihat di dalam keluarannya, kalau kita mau ke dunia kerja ataupun kita mau berusaha, itu yang dilihat adalah disiplin dan attitude-nya. Dan itu harus diterapkan di segala bidang, baik pendidikan maupun dalam bidang usaha. Baik, berarti attitude sangat berpengaruh ya Bu. Iya, Rizky. Ibu, saya mau nanya nih Bu, Ibu rumahnya di mana nih Bu?
Waduh. Dari tadi belum nanya nih, rumahnya di mana? Kalau tanya rumah kayaknya paling jauh ya. Makanya aku tanya rumah dulu. Tanya rumahnya di Karawang, Rizky. Oh. Datang ke sini jam berapa tuh, Bu? Saya berangkat dari rumah itu jam 7:30. Selamat. Nah, sekarang aku mau nanya, Bu, bagaimana Ibu membagi waktu antara menjadi seorang istri dan menjadi seorang dosen? Kita harus memanage waktu kita yang paling terbaik. Saya sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dan sebagai seorang karir, di mana paling utamanya adalah kita mengkotakkan waktu. Dikotakannya waktunya itu mulai dari ketika kita pada saat bangun tidur, kita apa dulu yang mau kita pilih. Nah, value-nya, nilainya itu kita harus paling utamakan adalah keluarga. Jadi saya paling utamakan itu adalah keluarga, anak-anak. Nah, disiplinnya bagaimana diterapkannya, tiap menit itu waktu berarti sekali. Jadi saya hanya mengkalkulasikan itu dengan kotakan-kotakan waktu. Ya, waktunya untuk bekerja ya saya akan bekerja, waktunya bersama keluarga saya akan bersama keluarga, dan waktunya menjadi seorang istri saya akan menjadi seorang istri. Begitu. Baik. Nah, Ibu juga salah satu koordinator dari PKM, Program Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh Dikti. Nah, Ibu adalah salah satu koordinator di Tribakti Business School ini. Melihat dari judul-judul PKM nih, Bu, yang dari Tribakti, menurut Ibu seperti apa sih, Bu? Bagus-bagus kah idenya atau yang lainnya? Pada saat ini karena mahasiswanya itu baru memulai untuk PKM, untuk awal itu menurut saya sudah sangat bagus untuk awal ya, karena yang seperti yang dikatakan sebelumnya, kita itu mengembriokan gitu buat teman-teman atau adik-adik kita yang lain supaya mau ikut untuk PKM. Logiknya yang dikatakan kemarin sama reviewer kita yang dari Dikti, kita tuh cuma membuat proposal, dikasih uang 10 juta gitu, dan mahasiswa kita semangat untuk menghasilkan judul-judul hal yang baru yang saya tidak tahu pun banyak gitu. Padahal saya ibu rumah tangga, tempe itu ternyata banyak bisa digunakan. Ibu rumah tangga itu harus kalian berpikir ibu rumah tangga pasti makanannya itu aja. Enggak, karena punya anak bosan tiap hari makanannya itu aja kan. Jadi dia tuh butuh uniqueness-nya. Ternyata pas saya lihat, dapat juga ide-ide bukan untuk hanya kewirausahaannya, tetapi saya wirausaha untuk keluarga saya sendiri gitu. Jadi hal-hal tersebut saya dapat dari mahasiswa, ternyata mereka punya uniqueness yang perlu dikembangkan lagi. Itu sih yang saya dapat. Bagus sih, luar biasa. Wah, ternyata Tribakti bagus juga tuh, guys. Jadi Tribakti bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi benar-benar langsung praktek juga ya. Betul banget. Kita dapat kewirausahaannya, kita dapat pada saat ikut PKM, kita dapat bagaimana sih membuat anggarannya. Terus nanti setelah kita ikut PKM, kita bagaimana membuat laporan keuangannya. Jadi bukan hanya sekedar kita membuat, selama ini kan di soal, kita dapat soal terus kerjain gitu kan, tapi ini aplikasi secara prakteknya. Jadi mahasiswa bukan hanya dengar teorinya saja, ketika kita mau terjun ke dunia pekerjaan, ya minimal lah kita start accounting gitu ya, kita tahu cara ngejurnalnya kayak gimana gitu kan. Jurnalnya bukan dari sekedar soal, tapi ngelihat faktur pun atau invoice pun kita tahu ini amount-nya mana yang mau kita masukkan ke laporan keuangan. Baik. Nah, Ibu, tapi kan kalau siswa-siswi zaman sekarang itu sangat takut masuk kuliah karena sidang. Ada hal menarik nggak sih, Bu, saat Ibu itu lagi sidang atau yang lain, atau teman-teman Ibu, pengalaman Ibu gitu? Ya, saya melihat ya jangankan saya melihat, saya mengalami sendiri ketika saya lulus sarjana. Untuk persamaan dasar akuntansi lulus yang akan dipersiapkan aja deg-degan gitu ya. Pastinya kenapa kita deg-degan? Ya kita merasa kita akan disidang oleh 4 orang yang hebat-hebat gitu kan. Tetapi pada prinsipnya kita itu hanya menyatakan apa yang kita tulis gitu kan, hanya memberikan informasi kepada para dosen
apa yang kita tulis. Jadi jangan terlalu tegang, jangan berpikir aneh-aneh, jangan curiga terlalu lebay kalau kalimatnya anak sekarang. Jadi apa aja yang ada di pikiran kamu ya diungkapkan saja gitu. Nanti kita pun kan manusia, kita saling mengkoreksi. Ya even though misalkan dosennya menanyakan dan kita pada saat itu nggak tahu, kita bisa sharing pada saat di sidang juga. Yang saya tahu seperti begini gitu kan. Dan dosen itu juga bilang, oh mungkin dosen juga nggak tahu yang up to date-nya sekarang bagaimana. Mahasiswa mungkin sudah kerja di lapangan, join sidang. Nah, jadi itu menjadikan kombinasi. Jadi jangan terlalu tegang banget karena dilihat dari mungkin 4 orang yang hadir di situ, kamu 1 orang. Nah, anggaplah seperti kayak gini. Kalian bertiga, ada Tio, ada Rizky, ada Vira. Nah, saya nih ditanya-tanyain terus. Apakah saya takut? Enggak kan? Nah, kalau kayak gitu kan kita feedbacknya sama-sama enak gitu kan. Tapi poinnya adalah kalian harus mengetahui apa yang kalian tulis gitu kan. Skripsi adalah bagaimana kalian menulis apa yang kalian pelajari, ya kan? Yang kalian pelajari, kalian terapkan dalam tulisan, ya udah kalian ungkapkan aja gitu. Tapi seringnya mahasiswa karena the power of kepepet, nah jadilah copy paste. Nah, kita mengharapkan supaya mahasiswa tuh jangan seperti kayak gitu. Kepepetnya tuh agak-agak nyantet, nah kepepet aja gitu, ya kan ya? Iya, betul. Sistem kebut semalam. Iya, jangan diikutin. Udah, sekarang kan nggak ada sistem kebut semalam, sistem kebut-kebut aja. Ya. Karena kita kenapa kebut-kebutan? Karena kalau kalian nyantai-nyantai, orang lain di belakang kita tuh banyak loh yang ngantri guys gitu kan. Teknologi itu makin canggih gitu kan. Sekarang kalian kemarin kita sidang itu dengan 4 dosen face to face. Sekarang with daring kita sidang tuh nggak ngelihat mereka, tetapi pertanyaan makin banyak di chat. Nah, pilih mana kan? Nah, itu tergantung. Banyak lagi yang ngantri, banyak lagi teknologi yang baru dan baru. Jadi kalau kalian nanti aja lah, ya udah nanti aja. Umur pun akan berlanjut dan ketika kalian di dunia kerja, kalian pasti ngeliat dong di job street berapa sih minimum atau maksimum years-nya. Nah, ingat ya reminder itu. Ketika kalian lama-lama untuk dapat ijazah, years-nya itu yang kalian hitung loh. Years itu kalian nggak mungkin happy birthday. Oh, saya happy birthday 17, nggak mungkin kan guys, gitu kan. Itu nyatanya. Jadi jangan menunda kesempatan yang sudah ada. Tuh, jangan menunda-nunda. Kalau ada yang deketin langsung tembak. Nah, tembak juga langsung ke Tribakti. Udah dideketin dijauhin. Nah, ada lagi nggak nih? Kayaknya gue dari tadi ngomong nih. Yang lain gimana nih? Wah, pesan-pesan ibu untuk mahasiswa Tribakti. Pesan saya adalah ketika kalian mengambil sekolah tinggi ilmu ekonomi dimanapun berada, itu sama saja kalau kalian tidak disiplin dan attitude. Kalian harus akomodir disiplin dan attitude itu dari diri kalian sendiri sehingga kalian mengkombinasikannya itu dengan dosen menghasilkan ilmu yang baik. Jadi kalau kalian melihat sekolah ini gak bagus, sekolah itu gak bagus, semuanya itu pasti ada minus and plusnya. Tetapi poinnya adalah pada diri kita sendiri. Jadi kalau mau digimanain kita pengennya, saya pengen gedungnya bagus, saya pengen dosennya in English, atau saya pengen ini bla bla bla, everything like that. Tapi kalau diri kamunya nggak move on, nggak berkembang, nggak mendevelop, ya useless. Itu sih. Jadi semangat, belajar terus. Baik Bu, saya mau nanya Ibu, kan Ibu sudah berpengalaman ya untuk berkuliah sudah berapa tahun. Dan seperti apa sih Bu time management yang efektif untuk mahasiswa itu seperti apa? Jadi time management yang paling efektif adalah pertama, kita paling harus mendahulukan adalah beribadah. Ketika kalian punya ilmu pengetahuan tanpa ibadah,
itu adalah sia-sia menurut saya. Jadi paling utama kalian harus ibadah. Ketika kalian disiplin dalam ibadah, maka kalian akan disiplin dalam waktu menggunakan perkuliahan. Yang sudah dilaksanakan dalam perkuliahan kalian harus ikutin. Bahkan mungkin kalian harus mencari sumber-sumber yang lainnya. Contoh, misalkan saya ngajarin sekarang adalah pengantar akuntansi atau principal accounting. Kita kasih handbooknya, tapi jangan bersumber dari handbook itu. Bisa banyak handbook yang lainnya kalian yang bisa pelajari. Jadi bukan hanya berdasarkan narasumber satu saja. Terus yang ketiga, yang pertama tadi kan ibadah, kedua adalah nambah pengetahuan, yang ketiga terapkan. Bagaimana sih menerapkannya? Lihat dari video-video, atau sekarang kalian kan banyak tuh, Instagram aja ada video, YouTube aja ada video. Bagaimana membantu kalian untuk mengerti dalam pelajaran tersebut. Jadi kalau kalian mentok nih sama dosennya, nggak ngerti sama dosennya karena mungkin saat ini lagi daring, nggak bisa nanya juga, banyak video YouTube yang membantu kalian mengerti akan mata pelajaran tersebut. Terus yang terakhir adalah kalian mau cita-cita ini hasilnya kayak gimana sih? Pasti untuk mengabdi kepada negara, orang tua kalian, membuat bangga orang tua kalian. Jadi kalau kalian mau manage waktunya dengan sia-sia, waktunya dengan mungkin banyakkan handphonenya dalam arti kata kutip game, tapi nggak dapat hasil apa-apa, useless. Tapi kalau kalian pencinta game, tapi kalian pecinta game, tapi kalian gak ngambil value-nya, gak ada gunanya juga. Jadi kalian sering bilang, passion saya ini bukan di accounting loh. Jadi ini keinginan orang tua saja gitu kan. Sometimes kalian seperti kayak gitu menyia-nyiakan, saya bukan passionnya seperti kayak gitu. Kita masih ingat poinnya adalah kita beribadah. Ketika kita beribadah, maka kita punya disiplin waktu untuk ibadah, kita punya disiplin waktu yang sudah memberikan kita, yaitu orang tua kita. Jadi waktunya itu saya nggak perlu mengatur waktunya mahasiswa, karena mereka sudah diajarkan di keluarganya SD, SMP, SMA. Bahkan dari sekarang anak-anak dari PAUD masuk jam berapa, ngerjain tugas jam berapa, pulang. SD, SMP, SMA teratur juga seperti kayak gitu. Ketika kita berkuliah, kita nggak 8 to 5 loh, 8 to 12 seperti waktu kita SD, SMP, SMA. Tapi kalau kuliah ya bebas, gurunya datang jam berapa, terus sudah kita pulang, ya bebas kita mengatur waktunya kayak gimana. Tapi kalian punya tahu apa hasil yang saya dapatkan. Paling utama adalah kalau mau manage waktu, harus kita tahu hasilnya kita mau apa. Dengerin guys, ya dengar belum? Iya, Kalau iya. belum, awas nih. Oke, wah sangat bermanfaat. Tio mau menyimpulkan mungkin atau belum nih? Ada pertanyaan-pertanyaan lain nih guys? Apa? Aku mau nanya sih. Ya, apa nih? Jadi kan ibu sebagai dosen, aku mau nanya ke ibu secara langsung. Begitu banyak mahasiswa ya di seluruh Indonesia juga yang merasa bahwa dirinya itu salah jurusan. Misalnya saya saat ini saya jurusan akuntansi, tapi dari situ saya juga tertarik dengan manajemen. Jadi saya merasa saya itu salah jurusan. Mungkin ada saran apa dari ibu? Tadi yang saya katakan, kadang kita bilang, nggak tahu ya, generasi Z yang saya lihat sering mengatakan, it's not my passion, bukan passion saya bu di jurusan accounting gitu kan. Paling utama adalah kalian bertanggung jawab untuk siapa. Ketika kalian sudah melakukan itu, terus kalian mau balik lagi ke manajemen, hello, your time it is limit gitu kan, waktunya akan sia-sia. Kalau kamu mau melanjutin misalkan sekarang accounting, I'm accounting, ya udah berikan yang terbaik, do your best in your time, lakukan yang terbaik pada saat waktu yang telah diberikan. Ketika kamu setelah sudah memberikan yang terbaik pada saat lakukan yang terbaik pada waktu kamu yang lakukan terbaik, time-nya yang bagus juga. Setelah ini, I will do the next step, yaitu saya mungkin mau ngambil magister manajemen tapi dengan hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau kamu merasa it's not passion, tapi kamu harus bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan telah berikan. Kamu dikasih waktu 4 tahun,
kalau kamu 4 tahun mundur lagi untuk ngambil manajemen guys semuanya, atau ya udah gue nyenengin hati orang tua aja gitu kan, seringnya seperti kayak gitu, asal babe seneng lah atau asal ortu seneng gitu kan, yang penting uang jajan cair coy gitu kan. Tapi poinnya adalah jangan seperti kayak gitu, tetapi poinnya adalah kita diberikan napas kehidupan dengan waktu yang singkat. Kita nggak tahu nanti nextnya apakah kalau saya mundur lagi ke prodi yang lain, misalkan prodinya kalau kamu accounting ke manajemen masih linear ya, masih nyambung gitu ya, ada keuangannya. Tapi kalau misalkan saya passionnya ngajar bu gitu kan, di prodi PGSD gitu kan ya, beda jauh gitu kan ya. Atau saya mungkin saya nggak suka, saya lebih suka di IT lah, lebih jauh lagi dia ke coding gitu kan ya. Nah oke, kamu lakukan yang terbaik. Kita mau lihat, Tuhan mau lihat kamu dengan waktu yang terbaik, tapi dengan yang saya berikan. Jadi Tuhan memberikan kamu satu kepercayaan. Apakah dengan kepercayaan itu kamu bisa melakukan yang terbaik? Ketika kepercayaan itu sudah diberikan dan hasilnya yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan kamu lebih besar. Oh mungkin kamu bisa jadi magister manajemen, kamu bisa jadi profesor manajemen, ya kan? Tapi kita lihat dulu, satu aja kamu belum ogah-ogahan ininya. Tapi kalau misalkan kamu menghasilkan yang terbaik, the best in your time, ya Tuhan pasti akan kasih yang lebih besar lagi kepercayaan. Itu juga sih yang kayak dialami beberapa banyak siswa atau mahasiswa-mahasiswi yang kayak bilangnya, iya gue disuruh orang tua masuk sini, ini suruhan orang tua aja. Sebenarnya itu adalah satu ibadah juga ya. Betul. Hati orang tua kan, orang tua juga memilih prodi ataupun kampus nggak asal aja kan. Betul. Tapi benar-benar dilihat dari kenyataannya, ekonomi itu banyak loh peluang kerjanya kenapa. Betul. Jadi kalian bisa in logiknya, kalau misalkan kalian ngambil ekonomi gitu kan, as a company, pasti company itu pasti memiliki manajemen, ya kan? Manajemen ya pasti butuhnya sarjana manajemen. Walaupun company yang besar, jangan kalian berdiri company yang besar gitu ya, rumah sakit, yayasan, nah ini seperti ini, yayasan ya, sekolah tinggi pasti membutuhkan manajemen, pasti membutuhkan manajer, terus manajer keuangan ya kan, finance pasti dibutuhkan. Jadi peluangnya itu banyak banget, baik dari dunia pendidikan, baik dari rumah sakit, baik dari bisnis, bahkan usaha pun kita pasti membutuhkan manajer yang baik ya kan. Kalau kalian mau bisnis, misalkan sekarang lagi ngetren nih coffee gitu kan ya, kalau kalian nggak punya base online yang untuk accounting, terus uangnya kemana aja, sering nih missingnya kan kayak gitu ya, beli permen Rp1, beli yang lain kuota dan segala macam, endingnya uangnya kemana guys? Lenyap. Jadi bisnisnya kagak jalan-jalan ya kan, nggak kelihatan tuh profitnya berapa. Nah gitu. Jadi pasti orang tua itu punya dasar karena mereka sudah mengalami punya pengalaman yang cukup banyak. Contohnya kayak gue punya pengalaman nggak punya cewek guys. Nggak apa-apa. Itu tinggal kalimat sama seperti yang tadi. Nggak punya cewek juga, tapi kalau misalkan kita mengikuti akan perintah orang tua, doa orang tua lebih manjur. Mak doanya. Oke, yuk bisa menyimpulkan dari yang tadi nih podcast kita. Ya sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita dapat di sini, kayak terutama attitude itu penting. Attitude itu jauh lebih penting daripada kepintaran seseorang. Karena kalau misalkan kita pintar aja tapi attitude-nya kurang, itu bisa dipandang kurang juga. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian untuk Sobat Tribuyers. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti kita akan ada podcast lainnya bersama dosen-dosen muda kami dan juga dosen-dosen terbaik yang ada di Setia Tribakti. Untuk semuanya, jangan lupa like dan juga sebarkan ya ke teman kalian, saudara kalian. Share. Oke, itu aja dari kami.
Jangan lupa untuk follow akun Instagram 3Bcast di @3Bcast. Terus juga jangan lupa untuk follow akun Instagram Trimakti di @3Bcast. Undur diri, sampai jumpa next episode. Bye bye.